Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Boleh ya, kalau saya coba mengikuti semangat dari semua untuk berkata merdeka, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu semangat kebangsaan kita adalah semangat yang lebih dalam dari sekedar sebuah proklamasi dari kisah heroik dalam perayaan ketika kita memperingati ke hari Independence Day kita. Tetapi saudara, terlebih dari itu kita sekarang menjadi warga kerajaan Allah yang harus terus memaknai dalam perjalanan hidup kita betapa pentingnya ya untuk memproklamirkan kemerdekaan iman. Itu yang paling penting ya, kemerdekaan iman. Sehingga hari ini saudara, tepatnya pada perayaan yang ke-80 Independence Day-nya Indonesia, tapi tentu saja gereja ini saya selalu katakan kita tidak eksklusif untuk orang Indonesia saja, tapi gereja ini adalah bagi bangsa-bangsa. Ya, bagi bangsa. Saya katakan hal yang sama kepada orang-orang di Gold Coast tadi pagi. Nah, saya coba memberi judul atau topik pada hari ini dengan hidup merdeka. Puji Tuhan. Ya, kita coba ingin melihat mengalir dengan semangat hari ini, hidup merdeka, ya. Dan ada subtitlenya di situ, Yesus sudah memerdekakan umatnya. Puji Tuhan. Mari kita awali dengan Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Tentu kita familiar banget dengan kisah ini. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saya menggarisbawahi, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, kita familiar banget dengan kisah ini. Ini kisah tentang kasih Bapa. Memang ditulis di situ the prodigal son atau anak bungsu yang hilang. Tapi itu lebih cocok kasih Bapa di situ, saudara ya. Kita tahu kisahnya seorang bapa yang memiliki 2 orang anak yang kita tahu semua kisahnya, anak bungsu yang kemudian meninggalkan rumah bapaknya. Setelah dia mengambil bagiannya, dia pergi untuk hidup bebas dalam pikirannya. Dia hidup dengan visinya, tapi kita tahu endingnya. Kemudian anak bungsu ini kembali dan yang amazing adalah bapaknya, kasih Bapa. Itu luar biasa. Alkitab katakan Bapa menyambutnya dan Bapa berkata, anakku yang dulunya mati kini telah hidup kembali. Luar biasa banget. Tapi ada kisah yang lain dalam kehidupan keluarga ini yang Alkitab menyebut anak sulung. Anak sulung ketika dia melihat bahwa anak bungsu yang bagi bapaknya disebut yang telah mati tapi hidup kembali, dia tidak punya hati yang sama dengan bapaknya. Anak sulung ini protes sama bapaknya. Dan dia katakan, Papa, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah aku, ini good boy, ya, pikirannya dia good boy gitu ya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, anak yang hilang di perantauan dia memimpikan kembali suasana rumah Bapa. Dia berkata, di rumah Bapakku semuanya tersedia. Itu yang diimpikan oleh anak bungsu pada waktu dia di perantauan dan dia ingin kembali pulang. Tapi sebaliknya, anak sulung yang tinggal di rumah Bapa, dia berkata, aku belum pernah bersukacita. Saudara, kata tidak pernah bersukacita atau celebrate di sini, saya ingin mengartikan berpesta dengan gembira atau bebas atau merdeka. Kira-kira kita bisa melihat maknanya di sana. Aku yang selalu melayani Bapa, tinggal di rumah Bapa, melayani Bapa, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi aku tidak
pernah mengalami, aku tidak pernah menikmati kesukacitaan, kebebasan. Aku tidak pernah merasakan apa arti sukacita itu. Apalagi menikmatinya bersama dengan rekan-rekan saya. Kata bersuka cita di sini saya ingin highlight kata ini dan memberi menarik pengertian itu bebas atau merdeka. Tidak punya kebebasan, tidak punya kemerdekaan. Padahal dia ada di rumah Bapa. Dia ada di rumah Bapa. Kita tinggalkan dulu bagian ini. Kita langsung lompat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan kembali nanti pada kisah ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan. Alkitab mengatakan ia telah memikul dosa kita. Kata telah memikul dosa kita artinya ia sudah mengerjakannya tuntas di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Makna cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Itu lebih dalam kalau kita memahami hal ini. Hidup untuk kebenaran. Visi ilahi atau misi keselamatan yang Yesus kerjakan adalah satu visi yang clear ya. Supaya tidak satu orang pun di dunia ini binasa. Itu visi utamanya. Begitu besar kasih Bapa untuk seluruh umat manusia. Sehingga ia mengorbankan, ia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Supaya kita umat manusia dapat hidup untuk kebenaran. Ya, hidup untuk kebenaran. Salib Yesus itu monumen abadi dalam pikiran kita. Dia hidup di dalam ruang spiritual kita. Dan kita terus melihat itu sebagai mengingatkan kita kepada pengorbanan, kepada penebusan Kristus. Di mana di puncak Golgota itu, ia telah mengerjakan semuanya dan memberi kita kemenangan. Memberi kita kemenangan. Jadi setiap kali, bahkan ini menjadi simbol dari kekristenan. Salib menjadi simbol kekristenan. Itu bukan simbol penderitaan lagi. Penderitaan itu diambil, dipikul oleh Yesus semuanya, tuntas. Dia pikul, dia kerjakan itu semuanya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak saja menangkap atau menerima, memikul itu sebagai sebuah perjuangan atau penderitaan. Tapi lebih dari itu, salib itu bermakna kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu memberikan simbol kemerdekaan yang tuntas, yang selesai. Yang Yesus sudah kerjakan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai, saya pernah membahas hal ini menggunakan kata tetelestai. Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Yesus ada di kayu salib, dia melakukan semua itu sebagai bentuk kasih Bapa yang sempurna. Supaya kita hidup dalam kebenaran yang menyelesaikan tuntas. Gak ada yang ketinggalan. Dia katakan tetelestai. Kata ini muncul dalam konteks budaya, dia muncul dalam beberapa peristiwa. Misalnya, seorang artis, pelukis, ketika dia menyelesaikan lukisannya, maka dia akan berkata, tetelestai, selesai, kelihatan indah, sempurna. Kemudian, seorang imam, ketika imam memilih domba untuk korban, dan domba yang tidak ada cacat dan noda, imam akan berkata, tetelestai, nggak ada cacatnya. Demikian juga seorang hamba terhadap tuannya. Seorang hamba kepada tuannya ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, menuntaskan pekerjaannya, dia akan berkata, tetelestai,
Ia telah menyelesaikan pekerjaannya tuntas. Jadi dalam makna ini kita mengerti, memahami ketika Yesus berkata, it is finished. Tetelestai. Ia menyelesaikan tuntas pekerjaannya. Tidak ada cacat celah. Tidak ada yang terlewatkan. Sempurna. Dan dia nampak indah. Nampak manis. Nah, inilah yang saya masukkan tadi. Ketika di dalam kitab Petrus berkata, ia memikul dosa kita. Dan ketika ia memikul dosa kita di kayu salib, ia mengerjakan, ia berkata tetelestai, di sana makna kemerdekaan yang sesungguhnya yang kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Saya selalu mengatakan kepada jemaat, hidupkan iman kita kepada pengalaman. Hidupkan iman kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sebab pengenalan yang benar tentang Tuhan membawa kita untuk memahami apa sih arti kebenaran. Apa arti kemerdekaan. Apa arti ketika Yesus berkata, it is finished, selesai, tuntas. Apa makna buat hidup saya dan saudara? Cuma sayang, masih banyak kekristenan yang tidak menangkap itu sebagai pesan kemerdekaan, sebagai pesan pembebasan, pesan kelepasan. Sehingga seolah-olah masih banyak kekristenan yang masih seperti mencari kebenaran. Berusaha menemukan kebenaran. Padahal kekristenan atau peristiwa salib Kristus sudah menuntaskan semuanya untuk kita menikmati kemerdekaan yang sudah Dia kerjakan. Amin. Halo, haleluya, puji Tuhan. Jadi pesta iman kita dalam setiap kali kita beribadah, kita bukan, makanya minggu yang lalu saya katakan keselamatan itu bukan akibat, tapi keselamatan itu sebab kasih karunia Allah. Ia sudah mengerjakan. Dan bagian kita datang mensyukuri, menerima, menghidupkan kemerdekaan itu. Atau hidup sebagai orang yang merdeka, itu maknanya. Hidup sebagai orang merdeka. Jadi waktu kita datang beribadah, iya kita manusia yang berdosa. Kita diterima oleh Tuhan sebagai orang berdosa. Dan sebagai manusia yang berdosa yang belum sempurna, Ia telah memberikan kemerdekaan. Walaupun kita masih berdosa, walaupun kita masih banyak kesalahan, tapi kemerdekaan sudah mendahuluinya. Sebab Ia telah memikul dan menanggung semua dosa kita di kayu salib. Sehingga setiap apa yang kita pikir kesalahan dan kelemahan kita, Ia tidak berkuasa penuh lagi atas hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen, kan kita suka mengenal istilah dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Diintimidasi dengan dosa. Enggak. Tapi kita hidup sebagai manusia yang merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Halo. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita percaya kita sudah dimerdekakan oleh Yesus di kayu salib. Maka Alkitab katakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita tidak sekedar mendengar, melihat, menikmati sedikit. Tapi kamu pun benar-benar, kata benar-benar untuk meyakinkan kita secara serius bahwa kita sudah merdeka. Pada bagian itu kita berhak untuk berkata merdeka. Pada bagian itu kita berani memproklamasikan iman kita. Sehingga dengung proklamasi kita tentang kemerdekaan, tidak saja kita terbebas sebagai anak bangsa, tapi kita terbebas sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kenapa? Karena kita benar-benar merdeka. Kalau saudara, hari ini di Indonesia meriah banget saudara. Seminggu sebelumnya sampai seminggu setelahnya mungkin kalau nggak salah. Suasana itu masih ada. Jadi memperingati kemerdekaan itu dengan suasana gembira.
suasana sukacita. Itu memperingati, menghidupi kemerdekaan itu dengan suasana gembira. Di istana ada tarian. Ada lagu-lagu gembira di sana. Bagaimana orang merayakan kemerdekaan itu ada sukacita, ada sukacita. Nah, ketika Alkitab berkata, kamu ini, kemerdekaan kamu melebihi perayaan Independence Day dari bangsa manapun dengan segala kemeriahannya. Kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, mari terima ini dengan iman bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kemerdekaan rohani itu secara otomatis akan berdampak dalam kehidupan jasmani. Secara otomatis. Kehidupan kita di dalam Tuhan ketika kita memaknai kemerdekaan itu dan kita hidup di dalamnya setiap hari, maka ini loh yang Yesus tawarkan, kemerdekaan itu, kebebasan itu yang ditawarkan oleh Yesus kepada seluruh dunia. Dan puji Tuhan, Anda dan kita yang merespons itu. Sekalipun di luar sana masih banyak orang yang berpredikat Kristen, tapi masih apa ya? Masih belum merasa benar-benar merdeka. Saudara, kita lompat dalam Lukas pasal 4 ayat 17. Lukas pasal 4 ayat 17 dan beberapa ayat setelahnya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini ada kutipan, bacaan Yesus ini adalah kutipan dari nubuatan Yesaya yang ada di Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Perhatikan. Yesus datang memerdekakan kita dan itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Kemerdekaan itu, Alkitab katakan jelas, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ia menyampaikan kabar baik, berita gembira, berita sukacita, berita yang harusnya membuat adrenalin kita penuh semangat untuk mensyukuri keberadaan kita sebagai orang percaya. Dan dikatakan di sini menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara. Bagi orang-orang sengsara, to bind up the broken hearted. Orang yang sakit hati mungkin, patah hati, dan family-nya yang berhubungan dengan itu. Ada kabar baik untuk orang-orang yang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Itu. Jadi hidup merdeka artinya kita memaknai Kristus yang sudah memerdekakan kita. Sebab di dalam kemerdekaan itu ada kabar baik. Ada pesan berita sukacita yang membebaskan. Ada berita sukacita yang memberikan kabar gembira. Ya. Saudara,
Alkitab katakan hati yang gembira itu adalah obat. Makanya dia datang memberikan berita gembira itu. Supaya apa? Supaya secara langsung berita itu mempengaruhi kehidupan, kesehatan emosional kita. Bahkan kesehatan fisik kita. Itu berita gembira. Kabar baik. Kabar baik. Mazmur 147 ayat 3 berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan terhadap suasana hati apapun. Kemerdekaan terhadap orang-orang yang hatinya terluka. Kemerdekaan terhadap orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang belum benar-benar melepaskan hatinya dari suasana yang membuat dia kehilangan keleluasaan dan kebebasan. Hari ini Alkitab dan firman Tuhan datang berkata kepada Anda, hidup merdeka, hiduplah sebagai orang merdeka. Pada bagian yang lain, saudara, Alkitab dengan jelas menekankan kepada kita bahwa setiap keluarga atau pribadi yang sedang dalam masalah, dengan hati yang terluka, disakiti, saling menyakiti, orang tua, anak-anak orang tua, apapun bentuk persoalannya, ada berita gembira bagi Anda. Ada berita gembira bagi Anda. Bukan sekedar sebuah solusi secara psikologis, bukan saja sekedar kesembuhan secara emosional, tapi ada pemulihan. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah pemulihan, menyembuhkan hati yang terluka, yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Kalau orang percaya ngerti arti dan makna kemerdekaan di dalam Tuhan, maka enak dia menjalani hidup. Enak dia menjalani hidup sebagai keluarga, sebagai anak, relasi apapun, lebih enak menjalani hidup. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa kemerdekaan yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib adalah kemerdekaan yang membuat kita benar-benar merdeka. Sehingga kehidupan atau apapun persoalan hidup kita, dia tidak bisa merampas kehidupan kita. Dia tidak bisa merampas fokus, merampas berkat, merampas kebahagiaan, merampas hubungan. Karena dalam kemerdekaan itu ada berita, ada kabar baik. Makanya Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kamu kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, mari, hai kamu yang letih, lesu, berbeban, datang kepadaku. Kenapa? Karena Yesus ingin mengingatkan. Yesus berkata dalam ayat seterusnya berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Yesus ingin menekankan, hiduplah dalam kemerdekaan yang sudah aku berikan kepadamu. Masalah boleh datang, tapi masalah apapun tidak boleh merampas kebebasanmu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia ngerti tentang makna kemerdekaan yang sudah Yesus kerjakan, enak tuh, relasinya pun enak ya. Dia gak mudah tersinggung, gak mudah menyinggung. Kenapa? Karena dia hidup merdeka. Dia hidup merdeka. Hal yang kedua, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. To proclaim liberty to the captives. Memberitakan pembebasan. Saudara, orang yang tawanan itu belum terpenjara, ya, artinya dia belum divonis sebenarnya. Belum divonis penuh. Dia baru tertangkap
gitu-gitu. Baru tertangkap oleh musuh, kira-kira begitu. Nah, berita kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah berita yang memberi pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, yang terikat oleh kehidupan yang tanpa kita sadar sebenarnya sedang ditawan dengan pola hidup, dengan lifestyle, dengan apapun bentuknya. Dan banyak kita yang tertawan secara pikiran kita, tertawan dalam bentuk tawanan di dunia yang semakin sekuler ini. Dan berita ini datang kepada kita supaya kita mengerti bahwa kita orang-orang yang sudah merdeka. Jangan biarkan apapun bentuk dan judul yang di luar sana yang berusaha merampas kemerdekaan. Hiduplah oleh iman yang merdeka. Dan yang ketiga dikatakan di sini. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku. Hal yang ketiga dikatakan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kabar baik, berita sukacita, kabar gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, pembebasan kepada tawanan. Yang ketiga, kelepasan dari orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dibebaskan dari penjara hidup ini. Kita bisa bicara detail itu. Tapi saudara menangkap maknanya. Orang-orang terkurung, dilepaskan dari penjara kehidupan. Orang yang diperbudak oleh dosa, yang sudah menerima hidupnya, saya mah sudah gini-gini aja. Ya sudah begini. Terdengar sebuah pernyataan yang oke, tapi sebenarnya dia sedang terpenjara dengan pikiran yang salah. Orang yang seperti itu orang yang tanpa sadar dia sudah terkunci dalam penjara pikirannya. Dia tidak pernah hidup sebagai anak yang merdeka. Tidak pernah mengerti tujuan Kristus mengerjakan keselamatan adalah memberikan kita kegembiraan, kesukacitaan supaya nggak stres. Pekerjaan dan dunia yang Anda hidupi hari-hari ini potensial banget menarik Anda untuk hidup terjebak pada kehidupan yang buat Anda stres, depresi dan seterusnya. Terjebak pada suasana kehidupan yang tertawan tanpa sadar, bahkan terpenjara. Dan banyak orang Kristen belum menyadarinya. Makanya hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita benar-benar merdeka. Ini loh yang saya ingatkan kepada jemaat. Ayo, jemaat GPD Brisbane dan jemaat, walaupun khotbahnya berbeda tadi, tapi saya mau supaya jemaat ngerti bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Ya, saya pernah katakan jangan glorify masalahmu, jangan ngomongin masalahmu, jangan pikirkan masalahmu, jangan selalu memperkatakan masalahmu. Perkatakan kebesaran Allah. Ceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita orang-orang merdeka. Kemerdekaan itu hanya bisa dirayakan. Bukan dalam keheningan. Tapi dirayakan dalam kesukacitaan. Itu kemerdekaan. Dan semua ini adalah hak yang dapat kita nikmati di dalam Tuhan. Nikmati itu. Anda mungkin bertanya, tapi Pak, saya kan sedang dalam apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Hiduplah sebagai manusia merdeka. Hiduplah sebagai manusia merdeka. Berdamailah dengan kehidupan ini untuk mengakui bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Dan hidup yang ada di dalamku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku dan roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Imani itu sebagai orang percaya. Kalau Anda menangkap pesan ini bahwa roh yang memerdekakan itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini dan roh itu tinggal di dalam kita, maka kita akan hidup merdeka. Setiap keluarga, setiap pribadi, setiap pekerjaan akan berbeda suasananya. Berbeda. Kenapa? Kata kita menikmati suasananya. Kita kembali kepada ayat awal kita. Anak sulung. Ia menjawab ayahnya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Waktu dia lihat bapaknya kasih cincin ke adiknya yang kurang ajar. Waktu dia lihat bapaknya kasih jubah kepada adik yang kurang ajar. Dia cemburu. Dia cemburu. Dia mulai berkata, saya tidak pernah diperlakukan seperti itu. Bahkan dia langsung protes kepada bapaknya. Dia bilang, aku belum pernah bersuka cita. Belum pernah Bapak buat aku bersuka cita. Perhatikan apa kata bapaknya. Pada ayat ini kita mendapati anak sulung yang tidak benar-benar merdeka di rumah bapaknya. Dia ada di rumah bapaknya tapi dia tidak hidup di rumah bapaknya. Dia tinggal di rumah bapaknya tapi dia tidak menikmati suasana rumah bapaknya. Ada orang Kristen kayak gitu. Dia orang Kristen tapi dia tidak pernah hidup sebagai orang Kristen. Dia menyebut diri sebagai orang percaya tapi dia tidak pernah hidup merdeka, menikmati kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Penting buat kita untuk menikmati kemerdekaan. Melatih hidup kita untuk hidup oleh iman. Ini yang dimaksud dengan hidup oleh iman itu. Hidup sebagai manusia yang merdeka. Mungkin Anda berkata, iya sih. Om sih nggak mengalami, nggak rasakan persoalan yang saya hadapi. Iya, saya tidak akan pernah dapat merasakan itu. Karena itu pengalaman hidupmu. Coba kalau saya cerita, Anda juga nggak akan pernah bisa merasakan apa yang saya alami. Kita punya kisah yang berbeda. Tapi apapun cerita di hidup kita masing-masing. Mari tetap lihat kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dan hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kalau kita ngerti panggilan ini, kita ngerti. Oh, tujuan Tuhan saya kerja di sini itu. Tujuan Tuhan saya melayani itu. Tujuan Tuhan saya menikah itu. Tujuan saya Tuhan punya anak itu. Dan seterusnya. Tuhan tidak memberkati saudara, kemudian berkat itu membuat Anda terintimidasi. Jauh dari Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan memberi Anda bonus, pekerjaan, keluarga dan seterusnya. Supaya Anda bisa lebih menikmati apa arti benar-benar merdeka. Hari ini kita protes. Tuhan, saya kenapa berat? Udah pulang aja Indonesia. Mau begitu? Jalani perjuangan hidup kita dan amenkan Tuhan yang bawa kita dari sini. Tuhan pasti punya tujuan. Dan di dalam tujuan Tuhan ada kepastian kemerdekaan di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Jangan seperti anak sulung ini. Dia tinggal di rumah Bapa, tapi dia tidak pernah benar-benar menikmati suasana rumah Bapa. Ada di dalam gereja, tapi nggak nikmati suasana keindahan di dalam rumah Tuhan. Buat apa? Perhatikan apa kata bapaknya. Ayat 31 Lukas pasal 15. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Bapaknya bilang, kamu gak tahu diri? Enggak. Bapaknya bilang apa? Anakku. Aduh. Padahal ini bapak. Kalau aja ukurannya adalah ukuran bapak di dunia. Baru aja sembuh dari luka waktu lihat. Baru bersuka cita karena anaknya baru pulang. Hidup kembali. Dia mengharapkan suasana rumah itu penuh dengan kegembiraan. Tapi ternyata enggak. Tapi itulah Bapa kita. Bapa di bumi dan Bapa di sorga itu beda. Ya, beda. Kita punya Bapa di sorga. Kata ayahnya, anakku. Apapun pernyataan dari anak ini. Bapa gak bilang kamu dasar anak adopsi. Enggak. Enggak. Bapak juga gak bilang kamu dasar kamu. Anakku. Aduh Tuhan terima kasih. Anakku.
Pengakuan Tuhan bagi kita sebagai anak. Ini pengakuan Tuhan. Baru Tuhan bilang begini. Bapa bilang begini. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bapa loh yang merasa engkau selalu bersama-sama dengan aku. Sayangnya anak ini gak merasa. Anak ini justru yang tidak merasa kedekatannya dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hidup seperti ini. Tuhan dekat banget. Tapi kita kok rasanya jauh banget. Apa Tuhan gak dengar doa kita? Apa kita yang jauh dari Tuhan? Bapak bilang, engkau selalu bersama-sama dengan kamu ini loh. Kamu tinggal di rumah Bapamu. Kamu ada di rumah ini. Kamu setiap hari lihat, ngobrol sama aku. Berapa banyak orang Kristen yang suasananya seperti, tapi dia tidak pernah menikmati relationship-nya. Fellowship-nya iya, tapi relasinya enggak. Keintimannya enggak. Anak sulung, dia tinggal di rumah Bapa, tapi dia tidak menikmati rumah Bapa. Lalu bapaknya bilang begini, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Lalu dia bilang, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau bapak ini orang Manado, ngomongnya begini, kamu salah sendiri. Sudah tahu bapakmu punya, salah sendiri kamu gak nikmati. Kira-kira bahasanya kayak gitu. Apa yang aku punya adalah kepunyaanmu. Bapak pertegas itu, son, anakku. Anakku, kamu tinggal di rumah bapamu. Apa yang aku punya adalah kamu punya. Mau alasan apa lagi kita sama Tuhan? Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita belum bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita, bukan Tuhan yang jauh, kita mungkin yang jauh dari Tuhan. Sehingga kita nggak bisa menikmati kehangatan kasih-Nya. Dan kalau lihat orang lain diberkati, kita yang cemburu. Salah sendiri. Hidup di rumah Tuhan. Menikmati kemerdekaan. Tuhan katakan, tinggal di rumah, apa yang aku punya, itu juga kepunyaanmu. Ia datang membawa kabar sukacita. Untuk setiap hati, setiap orang, setiap pribadi. Yang dalam suasana apapun, ia membebaskan, ia melepaskan dari segala bentuk intimidasi apapun juga. Tuhan mau supaya kita yang dengar firman ini, bukan hanya Anda yang ada di sini, tapi Anda yang sedang menyaksikan live streaming ini. Yang hatimu belum benar-benar merdeka karena masih ada akar kepahitan yang belum diselesaikan. Anda belum bisa melepaskan pengampunan dengan baik. Anda masih menyimpan dendam. Anda masih tetap membawa persoalan masa lalumu yang belum selesai. Anda gak benar-benar merdeka. Kalau hatimu belum benar-benar bersuka cita, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya menjadi milik. Hari ini, kemerdekaan di dalam iman adalah kemerdekaan yang diberikan kepada kita semua. Kita terbuka menikmati itu. Saya ingin melatih diri saya dan saya ingin mengimbau jemaat. Ketika kita menghadapi suasana apapun juga, hiduplah sebagai orang yang merdeka, anak yang merdeka. Apapun kita hadapi, hidup dengan mentalitas orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak mudah terintimidasi. Orang yang merdeka adalah orang hidup bebas. Percaya diri dia. Dia optimis dengan perjalanan imannya. Kenapa? Karena kita ngerti. Kita ngerti. Tanam, ingat baik-baik. Yohanes 8:36.
apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar merdeka. Merdeka! Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ada kabar baik buat kita hari ini, amin. Halo, ada kabar baik buat kita hari ini. Bawa kabar baik ini di rumahmu, bawa kabar baik ini di kampusmu, bawa kabar baik ini di marketplace, di area profesionalmu, bawa kabar baik ini. Kabar tentang proklamasi kemerdekaan. Ia yang telah mati di kayu salib. Ia telah memerdekakan kita. It is finished. Tetelestai. Ia mengerjakan dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan.